tembok terpal, beratap daun, dan jauh dari kata aman. Warga hidup dalam bayang-bayang ketidakpastian. Janji pemerintah untuk membangun rumah baru seakan tak pernah menjadi nyata. Saya berdiri tepat di perbatasan di mana kejadian dan bencana longsor itu terjadi. Di depan saya itu Kabupaten Lebak, Banten, dan di belakang saya adalah Kabupaten Bogor. Dan ada perbedaan yang sangat signifikan ketika Kabupaten Bogor sudah mendapat bantuan berupa rumah hunian yang tetap, tapi sementara di Kabupaten Lebak yang ada di sini warga yang bersama saya saat ini masih hidup dengan menumpang dan rumahnya pun masih beralaskan terpal. Anak-anak di sebelah saya, di kanan dan kiri saya, mereka lahir di sini tapi masih belum mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Di balik tatapan mereka ada harapan yang belum padam. Harapan bahwa janji bukanlah omong kosong. Harapan bahwa negara akan benar-benar hadir dan mengayomi warganya. Yang jelas ya, sedih. Terus kita udah 6 tahun di sini belum dapat keadilan sama Pak Prabowo. Mohon bantuannya dengan keadilannya yang seadil-adilnya. Kami mau tempat tinggal yang tetap, yang aman dan nyaman. Kalau hujan kehujanan, panas kepanasan. Kalau malam kami kebocoran, kedinginan. Gitu. Bencana tanah longsor di Kampung Cigobang menyebabkan kerusakan parah pada lahan pertanian milik warga. Longsor juga mengubur sertifikat dan batas-batas lahan di bawah timbunan lumpur. Ibu mau kemana ini? Ke kebun. Oh, mau ke kebun, mau ngapain Bu? Kanan. Ah, ya udah kalau gitu aku mau ikut deh Bu, boleh nggak? Boleh. Ya udah, ya Bu. Di sana ada nanam apa aja Bu? Cai, Mm-mm. jahe. Bencana longsor 5 tahun lalu seakan menjadi mimpi buruk yang tak berkesudahan. Seperti yang sudah dirasakan oleh EM. Betapa bingungnya ia dan keluarganya. Tak tahu mau kemana. Tanah hilang, sertifikatnya pun raib. Ibu pergi ke ladang, kalau ini sendirian nggak takut Bu? Enggak, paling sama anak, sama suami. Masih ada rasa trauma nggak sih Bu? Masih ada, trauma masih ada, takut gitu ya. Kita masih gimana kalau ingat itu suka abong gitu, pengen nangis gitu. Kalau itu dari kurang, kita bangun dari 4:30, tahunya dari pegunungan sudah mau rubuh. Kita 4:30 sudah ada di kebun orang, lari-lari, lari bawa anak. Hidup di hunian sementara memaksa EM untuk terus membanting tulang. Demi menyambung hidup, ia menanam jahe, pisang, cabai, kunyit, dan kucai. Karena tidak memiliki lahan sendiri, EM terpaksa bertani di kebun milik orang lain. Setelah mendapat izin dari pemiliknya, EM mulai menggarap sepetak lahan. Kita kalau itu mau mata pencarian kita kemana lagi? Saya suka bingung kadang-kadang mencari makan buat jajan anak aja susah. Ya kita mata pencarian kita cuma ini doang. Kalau ada jahe kita jual jahe seadanya. Kalau kita keliling gitu, kita mau mencari nafkah buat beli beras, beli sayuran, beli apa kita janji katanya cuma 6 bulan. Sekarang udah 6 tahun, bukan 6 bulan lagi, 6 tahun. Tapi belum ada respon dari pemerintah. Saya berharap sekarang sama Prabowo, sama Wakil Gibran pengen diriksain ke daerah sini. Anak saya mah nggak punya, nggak mampu, jadi saya masih berharap sama pemerintah. Sejak musibah tanah longsor melanda, EM masih menyimpan trauma yang mendalam.
Setiap kali pergi ke kebun, rasa takut akan kemungkinan longsor susulan masih terus menghantui. Ya, ini hanya 5 ikat kucai yang kita panen pada hari ini, karena memang yang lainnya menunggu untuk dijual keesokan harinya. Sekarang kita mau jual ya Bu ya. Walau bergelimang kesulitan, EM tetap bergerak. Ia berkeliling desa untuk menjual hasil kebunnya. Rumah demi rumah ia datangi, berharap ada yang membeli dagangannya. Udah ya Ibu, udah uangnya. Ya tadi sudah berkeliling, bantu Ibu EM jual kucainya. Tadi bawa 5 ikat, sisa 1 ikat, tapi biasanya Bu EM dibikin jadi olahan masakan. Tapi sedih ya, maksudnya ini menunggu panen aja kan 6 bulan sekali. Tadi hasil yang didapat hanya 20.000, bisa dibayangkan kebutuhannya banyak, tapi penghasilannya sedikit. EM memang pekerja keras. Selama raganya masih sanggup, pantang untuk meminta. Yang penting ia dan keluarganya bisa makan hari ini. Ini dapat kompor dari mana, Bu? Dari bantuan dari desa. Oh, ada bantuan dari desa. Kasih apa aja dulu, Bu? Kasih penggorengan, dikasih kompor, tabungnya kita mau beli dari mana uangnya kita. Tadi kayu bakar kita sekarang susah di sini. Jadi per kakak dikasih? Iya, per kakak di sini bantuan dari desa. Oh, bantuan kompor doang? Iya, bantuan kompor ini. Dari ini peralatan masak, peralatan dapur kita dapat bantuan dari desa. Tak banyak yang bisa dimasak hari ini. Walau demikian, EM merasa sangat bersyukur untuk setiap rezeki yang diperolehnya. Yang penting perut anak-anaknya tidak kosong. Ini tumis kucai yang tadi kita masak ternyata dimakan tanpa nasi. Tadi saya nunggu, saya pikir akan dibagikan nasinya, tapi ternyata cuman sayurnya aja, nggak ada nasinya gitu. Gimana anak-anak seusia seperti ini harusnya membutuhkan protein dan gizi yang cukup untuk memenuhi tubuhnya. Apalagi di pengungsian seperti ini rentan terkena penyakit ataupun lain sebagainya. Miris ya, sedih. Nggak bisa bayangin sampai kapan gitu generasi bangsa dan pemerintah melihat kondisi yang ada di pengungsian selama bertahun-tahun lamanya. Dalam keterbatasan ini, masihkah pemerintah diam? Selama ini warga bertahan karena banyak relawan yang datang membantu. Tanpa relawan, warga tak memiliki harapan. Tak ada kekuatan untuk berdiri sendiri. Besar harapan mereka dikarenakan dari tadi suara-suara kecil yang saya dengar itu meminta dan memohon kepada pemerintah agar mereka betul-betul diperhatikan untuk ketahanan, kelayakan hidup mereka, dan mereka tidak lagi cemas akan hidup bagaimana keesokan harinya, karena tanah ini bukan tanah mereka gitu. Suatu waktu mereka digusur ataupun dipindahkan, mereka tidak tahu, mereka bingung mau kemana. Bu Emma, ini kita masak kucai tapi kok nggak ada nasi atau singkong? Nggak ada, kita mencari nasi aja susah. Kita paling kita di sini kita makan yang itu, yang biasa perut kenyang, kulub singkong, kayak kulub pisang mentah, singkong mentah gitu ya. Tapi kenapa Bu? Ibu kan ada ternak ayam ya? Ya, kita punya ayam bukan kita mencari buat lauk ya, kita buat beli beras. Kita pengen kayak orang gitu, kasih makan anak-anak yang layak dimakan lah kita. Cuman ya kita adanya kita segini, adanya begitu-gitu aja, kita ada
singkong kita, yang penting kita jangan kelaparan. Hingga kini, sebagian warga Cikobang masih menetap di rumah hunian sementara. Bahkan tak sedikit di antara mereka yang kini telah memiliki keturunan. Anak-anak yang lahir dan tumbuh di bawah atap darurat, yang kondisinya sangat memprihatinkan. Fasilitas kesehatan yang minim, tak adanya tenaga medis di lokasi membuat warga semakin rentan sakit, terutama anak-anak dan ibu hamil. Karena medannya ya di sini ya, jadi kalau misalkan hujan ya nggak bisa dijangkau gitu. Kita sampai pasien gitu turun digotong-gotong di bawah karena alat starprasnya, alat transportasinya nggak bisa naik kalau hujan di sini gitu kendalanya. Cuman kalau dari puskesmas, dari dinas kesehatan, kita tiap bulan selalu kesini penimbangan gitu ya, kegiatan posyandu. Terus paling kalau ya masalahnya gitu pasien gawat kita dengan cuaca dan medan. Himbauan kalau air ya, air mungkin. Kalau air kan kita udah ada relawan ya yang menyumbang. Cuman kali status gizi juga gimana ya, saya bingung kalau ngomongin status gizi ya Pak. Karena kan kondisinya rumah aja nggak ada kan gitu. Ya mungkin nggak bisa komentar kalau dari gizi ya. Kalau harusnya kan ya menu gizi seimbang, cuman di kondisi seperti ini ya kayaknya jauh ya. Kita stunting ada 1, awalnya tahun lalu ada 2, yang 1 udah lulus, jadi sekarang ada 1. Untuk stunting ini ya kita ukur perkembangannya tiap bulan, timbang berat badan, ukur panjang badan, terus dari pemerintah desa juga ada bantuan makan gitu ya untuk yang stunting. Memang setiap bulan sekali bidan desa mengadakan kunjungan dan pemeriksaan rutin. Prioritasnya adalah ibu hamil dan balita, tapi banyak juga orang dewasa yang minta diperiksa. Yang pasti, warga Kampung Cikobang ingin perhatian nyata dari pemerintah. Warga ingin segera direlokasi dan hidup sehat serta layak seperti warga lainnya. Harapan kami sebagai pemerintahan desa tentunya pengen segera terwujud relokasi, segera terrealisasi dengan semua janji-janji pemerintah yang janjinya dari tahun 2022 sampai saat ini masih belum terrealisasi. Ini udah 5 tahun lebih Mas, dari awal tahun 2020, sekarang udah 2025 bulan 3, udah hampir 6 tahun jalan lah gitu. Harapan kami sebagai pemerintahan desa biar segera terrealisasi relokasi untuk hunian tetap di Huntara ini, yang sudah ada titik lokasinya juga sudah ditempatkan di sana. Gitu aja mungkin. Lebih dari 5 tahun warga Banjarsari menunggu, menahan sabar di bawah atap yang rapuh. Janji-janji pemerintah yang dulu manis, kini seakan hanya pepesan kosong. Sampai kapan warga harus bertahan? Semoga mimpi buruk warga Banjarsari segera usai, mendapatkan tempat tinggal dan menjalani hidup dengan layak.